ya diupload atau diunggah persetujuan, yang mana sebagian dari konten itu bentuk kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah Indonesia sendiri. Nah, beberapa aksi itu dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat, dari mulai persatuan ojek online di Indonesia, buruh, kelompok mahasiswa, dan kelompok-kelompok lain. Jadi sangat scattered, sangat organik. Kebanyakan itu muncul dari kelompok-kelompok yang memang mengekspresikan ketidakpuasan atau kekecewaannya kepada pemerintah. Dan itu bukan cuma terjadi di aksi di lapangan, tapi juga di media sosial dalam berbagai bentuk. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi juga mengamati adanya poster-poster yang itu mungkin diedit atau apa ya, bentuknya meme gitu ya? Nah, pernah melihat seperti itu nggak? Pernah, dan banyak saya menggunakan Instagram sebagai platform utama saya, dan hampir setiap hari ada bentuk ekspresi dalam bentuk meme, poster, ataupun media visual lain yang diupload di media sosial. Oke, baik. Untuk mengkonkretkan terhadap perkara ini, yang mulai izin jaksa untuk menunjukkan bukti poster yang dibuat. Bang, tolong jangan di tengah, Bang. Waktu aksi di sekitar akhir bulan Agustus. Familia. Oke, baik. Ketika di Agustus saksi pernah ikut demonstrasi? Pernah. Di tanggal berapa kalau masih ingat? Saya ikut di tanggal 25, saya ikut tanggal 28, saya ikut tanggal 29, saya ikut di tanggal 1 bersama masyarakat hati. Jadi ada 4 hari saya ikut 27. Sepanjang saudara saksi ikut aksi, ikut demonstrasi, apakah saudara juga melihat banyaknya kemacetan? Ya, terutama di daerah Kuitang, di depan Makobrimob, di Senayan, itu titik kemacetan yang terjadi. Sehingga saksi di tanggal 28 ada kemacetan atau tidak? Di tanggal 28 ada kemacetan di daerah Jakarta Pusat. Oke. Apakah saksi untuk turun aksi di tanggal 28 itu akibat melihat postingan hari yang tadi atau memang pribadi? Pribadi, karena bagian dari kelompok masyarakat sendiri, dan saya tidak melihat postingan tersebut bisa membuat saya atau memprovokasi diri saya untuk turun ke jalan karena tidak ada hubungannya sama sekali. Apakah kalau boleh saksi ceritakan, apakah kemacetan juga termasuk dalam akibat adanya postingan hari yang tadi? Tanpa aksi demo pun di Jakarta semua titik juga udah macet. Jadi kalau menyalahkan kemacetan karena posternya saudara Karim adalah sesuatu yang tidak masuk akal buat saya. Sebagai warga negara Indonesia, apakah saudara saksi merasa dirugikan akibat adanya postingan hari yang tadi? Tidak sama sekali. Karena buat saya itu bagian dari kultural internet yang udah terjadi dari sejak lama, dan siapapun bisa melihat itu kan dimaksudkan untuk mengkritisi pihak tertentu. Jadi ya kebetulan itu bukan saya juga, dan saya lihat dalam kesaksian sebelumnya pihak yang dikritisi pun tidak masalah, jadi apalagi saya gitu, sama sekali tidak terganggu. Selanjutnya tadi kan saksi mengamati ya media sosial, kemudian saksi juga ketika ada. Apakah mengetahui adanya bagian media sosial lainnya yang membuat cipta teks atau meme atau mengedit postingan itu diproses hukum selain Karim?
Selain Harit, kalau sepengetahuan saya sampai sejauh ini untuk aksi dan kegiatan di saat itu belum ada. Tapi yang saya tahu kasus Wawan sebelumnya reposting. Dan buat saya timpa teks itu hal yang lumrah terjadi di media sosial ataupun internet sekarang karena memang diperuntukkan untuk orang supaya tahu itu timpa teks, bukan bagian dari fitnah, hoax atau lain sebagainya. Karena ada bold, ada garis hitam di situ, tidak mungkin ada media yang menulis secara garis hitam seperti itu karena bentuk seperti meme tadi yang sudah berkembang dari lama di internet Indonesia dan dunia tentunya. Jadi sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada kasus seperti ini. Tadi saudara saksi juga menyatakan bahwa konten-konten tersebut memang familiar ya di ruang publik gitu ya. Iya. Nah, sebagai pengalaman saksi sebagai pegiat media sosial dan konten kreator, apakah ketika ada suatu konten yang bersumber dari domain publik, kayak misal dari pemberitaan, kemudian diolah lagi menjadi suatu bentuk meme atau timpa teks gitu, apakah memerlukan izin karena itu berasal dari domain publik yang sudah terbuka gitu? Saya bukan ahli hukum, tapi setidaknya berdasarkan pengalaman saya selama berkarir di media sosial dan ada di industri ini, itu hal yang lumrah terjadi dan bahkan dilakukan oleh institusi-institusi politik sendiri dalam bentuk satir, jokes, ataupun hal-hal yang sifatnya menghibur untuk audiensnya. Dan itu sangat biasa dilakukan dan dilakukan di hampir seluruh platform media sosial. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pernah nggak melihat terdakwa atau hari kanan ini masuk atau menghack suatu sistem elektronik dari mungkin berita redaksi kota ataupun media lainnya gitu? Tidak pernah sama sekali. Dan dari gambar yang ditujukan, Hari Anhar mengambil screenshot atau cuplikan dari satu media berita, lalu memberikan bold hitam, lalu memberikan tulisan dalam kaidah timpa teks dan ya dalam bentuk meme. Jadi bukan pelaku hacking atau pelaku hal-hal yang ilegal lainnya. Baik, dilanjutkan oleh rekan. Baik, saksi. Ya kan saksi bilang, saksi sudah melihat ya tadi postingannya. Iya. Nah, waktu saksi lihat postingan tersebut, selama saksi menjadi pegiat di sosial media dan melihat berbagai banyak postingan, apakah saksi mengetahui tadi postingan tadi itu seolah-olah otentik? Jadi si saksi ini seolah-olah mengeditnya otentik. Itu kan tadi ada bold warna merah, ada background warna warna hitam, background warna hitam. Kalau saksi melihat itu seolah-olah otentik atau memang ini mah meme aja? Jadi izinnya mulia sedikit menjelaskan apa itu meme dan bagaimana budaya internet berkembang. Dari tahun 1976 di Cadorkin sudah nulis soal ini dan terus berkembang sampai sekarang. Ada konten yang memang dimaksudkan untuk memanipulasi, menyebarkan hoax dan menyebarkan kebohongan. Dan itu dilakukan dengan effort lebih, menyamakan teks, menyamakan ukuran, menyamakan warna sehingga seakan-akan itu dibuat dan diterbitkan oleh sumber beritanya langsung. Dalam case ini cuplikan yang diambil oleh Harit. Tapi yang dilakukan Harit berbeda. Bahkan saya berani, menurut keyakinan saya, ketika itu diberikan kepada anak di bawah umur pun tahu kalau itu bukan hal yang benar. Karena di stamp, di brush, dibikin warna hitam, dibikin fontnya berbeda. Jadi bentuk dari kritisi yang dilakukan oleh Harit kepada isi pemberitaan tersebut. Jadi sama sekali tidak terlihat bahwa itu upaya memanipulasi atau mencoba menyebarkan hoax dengan cara tersebut. Jadi itu sih. Kemudian tadi saksi bilang pernah mengikuti aksi ya? Ya. Aksi apa saja antara saksi ikuti? Saya ikut di aksi 25 Agustus. Saya ikut aksi di besoknya. Afan Kurniawan juga protes terhadap Afan Kurniawan tanggal 27-28 kalau tidak salah. Dan aksi yang diselenggarakan oleh masyarakat Pati yang waktu itu menuntut keadilan kepada pimpinan daerahnya di KPK. Baik, saksi. Tadi saksi bilang mengikuti aksi tanggal 25 Agustus. Nah, pengetahuan saksi itu aksi apa? Protes kepada DPR yang diinisiasi oleh konten-konten di media sosial juga. Jadi
kalau saya tidak salah ingat ya itu aksi yang memprotes atas biaya pensiun, tunjangan berlebih dan berbagai faktor lain. Baik. Jadi tanggal 25 itu saksi melihat nggak ada terjadi kemacetan? Tanggal 25 ada, tepatnya di ruas Senayan. Oke, jadi Cuman kemacetan dalam keadaan normal ya, seperti aksi sebelumnya. Gitu. Oke, jadi sepengetahuan saksi, sepanjang saksi mengikuti aksi di tanggal 25 maupun aksi-aksi lainnya, apakah menjadi hal yang lumrah jika terjadi kemacetan dalam aksi-aksi? Sangat lumrah, bahkan justru aneh ketika ada aksi kemacetan tidak terjadi. Saya tidak pernah lihat itu bahkan. Dari saya cukup Pak Julius. Terima kasih Mas Yudi. Saudara saksi boleh diceritakan sebagai seorang pegiat media sosial gitu ya. Jadi saudara saksi kan sampaikan tim partai pembuatan meme itu lumrah untuk dilakukan. Saudara saksi kan banyak nih followersnya, public figure lah. Pernah nggak dibikinin meme sama followersnya? Pernah. Dan lagi banyak. Biasanya itu tone-nya menurut saksi negatif kah atau itu positif atau biasa aja gitu tone-nya? Mungkin negatif, mungkin biasa aja, mungkin positif. Tapi pada akhirnya itu kebebasan ekspresi mereka gitu. Dan menurut saya juga saya tidak terganggu dan saya menghargai kultural yang ada di internet sehingga hal itu bisa saya maklumi. Itu bentuk ekspresi, entah itu kekecewaan, entah itu pengen menghibur banyak orang. Intinya saya sendiri tidak keberatan ketika itu dilakukan kepada diri saya, kecuali itu sudah berbahaya untuk keluarga dan anak istri saya. Udah. Terima kasih, saksi dilanjutkan. Ya, selamat siang saudara saksi. Melanjutkan dari rekan saya ya. Saudara saksi kan tadi sudah menyampaikan bahwa saudara saksi mengenal terdakwa. Kalau boleh diceritakan mungkin sejak kapan dan dalam kapasitas apa saudara saksi mengetahui terdakwa ini? Saya mengenal Harik secara langsung itu ketika mendengar kabar kalau beliau ditangkap, dan Harik sempat mengirim surat kepada saya dari, kalau tidak salah, dari bungkus tisu yang ditulis secara minimum terus diberikan kepada saya. Dan ada teman-teman Harik dari UNRI yang mendatangi saya menjelaskan siapa Harik Anhar dan apa yang dia alami. Dan setelah Harik mengalami proses peradilan ini, yang sepengetahuan saya sudah berkali-kali juga, saya lebih dekat mengenal beliau dan saya paham betul apa yang sedang dihadapi oleh Harik. Apakah sejak awal saudara saksi mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau Harik dari awal, saya tidak tahu posternya tadi itu dibuat oleh Harik. Karena saya tahunya itu aliansi mahasiswa menggugat yang mengunggah poster tersebut. Jadi justru ketika mendengar kasus Harik secara komprehensif. Kita luruskan dulu. Ya. Poster atau postingan? Postingan, maaf ya mulia. Supaya satu suara ya. Ya, konten yang dibuat itu diunggah oleh aliansi mahasiswa menggugat. Jadi saya tidak tahu kalau pembuatnya adalah Harik Anhar. Baik, apakah saudara saksi mengetahui berapa banyak jumlah followers dari aliansi mahasiswa menggugat? Maaf, saya tidak tahu secara persis berapa banyak. Tadi sempat disinggung juga bahwa saudara saksi juga aktif di sosial media. Ya. Berapa kalau followers di akun saudara saksi sendiri? Hari ini tercatat sekitar 4,7 juta sekian, 4,7 juta follower. Dari catatan kami, akun aliansi mahasiswa penggugat sebelum kemudian dinonaktifkan itu memiliki followers setidaknya 90.000. Baik. Berarti itu lebih follower saudara saksi berarti lebih banyak gitu ya dari angka 90.000. Betul? Betul. Kemudian apakah saudara saksi pernah dipidana atau mendapatkan laporan kepolisian berkaitan dengan illegal access dan atau penghasutan melalui konten-konten yang saudara saksi unggah di akun Instagram dengan followers 4,7 juta tersebut? Pernah. Bisa disampaikan mungkin dielaborasi sedikit? Sekitar bulan September
itu lidik, seingat saya di Medan, dari konten yang saya unggah dan sampai sekarang ya udah. Apakah itu berkaitan dengan illegal access dan Pimpatex? Tidak, tapi sepertinya masuk ke dalam penghasutan atau pencemaran nama baik atau lain sebagainya. Apakah sampai dengan proses persidangan? Tidak. Berhenti di penyelidikan? Ya, seingat saya seperti itu. Saksi, tadi kan saksi sudah ditunjukkan ya yang posternya. Ya. Nah, postingan. Maaf. Nah, apakah saksi mengamati postingan yang tadi ditunjukkan itu beredar di dalam sosial media itu secara alamiah atau memang ada yang digerakkan? Beredar secara organik, tapi penyebarannya tidak besar sama sekali. Nah, biasanya faktornya apa yang kalau menyebar secara organik? Keresahan, kesepakatan, dan ketidakpuasan yang sama. Jadi itu yang men-trigger orang, memantik orang untuk menekan tombol like, repost, Mohon izin majelis agar diingatkan untuk tidak memberikan pendapat majelis. Terima kasih. Gitu ya. Jadi saudara kan saksi, sebentar saya jelaskan dulu ya. Jadi kita kesepakati bahwa memang saksi yang dihadirkan itu bukan ahli. Jadi tolong jangan dimintai pendapatnya. Ya, pengalamannya aja misalnya sebelum postingan yang pernah dia buat tadi, oke. Apakah pernah dipidana atau pernah diperiksa, boleh itu pengalaman dia. Kaitannya dengan perkara ini. Jangan dimintai bagaimana pendapat saksi mengenai postingan ini, apakah kalau jangan pendapat ya, kalau pendapat ahli ya, pengalamannya aja. Tadi kan karena kan ini saksi ya, ini kan dia yang mengamati sosial media. Iya. Jadi kami ingin tahu juga bagaimana pengamatan saksi soal postingan atau poster di sosial media pada saat Agustus. Jadi itu. Iya, betul. Apakah dia mengamati postingan-postingan yang ada? Itu ya maksudnya ya, postingan-postingan pada saat di Agustus 28 dan seterusnya. Nah, tadi kan saksi bilang bahwa ada persepsi yang sama ya. Ya. Nah, saksi mengamati juga nggak yang menyebar tapi tidak secara alamiah itu faktornya apa sih? Saya kurang tahu, tapi ada. Ada. Itu menurut pengamatan saksi jumlahnya nggak signifikan. Kalau menurut pengamatan saya, yang tidak organik itu justru jauh lebih banyak. Yang tidak organik tidak lebih banyak. Justru jauh lebih banyak. Oh, jauh lebih banyak. Tapi ada ya? Ada. Nah, yang saksi sempat melihat ini nggak atau punya catatannya nggak terkait dengan yang spesifik postingan yang atau poster yang tadi ditunjukkan itu ke depan, hasil pengamatannya itu? Catatan spesifik. Iya, misalnya yang menyebar secara alamiah ataupun yang di eskalasi atau ada faktor lain gitu. Berdasarkan pengamatan saya di periode itu, banyak narasi-narasi dan konten-konten yang dibuat oleh akun-akun yang bahkan masih baru, akun-akun nol, akun-akun postingan yang tidak organik, yang disebar dan diisi oleh komen-komen yang semuanya seragam. Itu berdasarkan pengamatan saya di masa itu. Jadi banyak sekali konten-konten atau postingan-postingan yang sifatnya justru kontradiktif dan disebarkan ke masyarakat luas. Tapi pengamatan saksi itu narasinya seragam gitu. Ya. Terima kasih. Saudara saksi tadi kan sudah banyak menjelaskan bahwa saudara itu kan pegiat sosial yang banyak mengamati dan juga geraknya sendiri. Nah, saudara saksi yang saudara saksi amati itu yang hal yang lain Pimpatex itu ada dalam bentuk seperti apa yang pernah saudara? Pimpatex lain yang pernah saya lihat adalah komentar Menteri SDM Pak Bahlil menanggapi
aksi demo waktu itu, yang mana Pak Bahlil bilang dia tidak mengetahui itu ditimpa oleh pelaku media sosial. Lalu timpa teks terakhir yang saya lihat ada event dari Gerindra Jakarta Utara, yang itu juga dilakukan dalam konteks satir, humor, dan komedi. Yang saudara ketahui dengan adanya timpa teks itu, yang melakukan timpa teks, adakah dilakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan itu? Sejauh yang saya amati tidak. Kalau hal yang lain yang pernah saudara kami lihat, ada juga melakukan hal yang serupa di aksi-aksi yang lain. Saya melihat timpa teks itu dilakukan setiap hari oleh komunitas tertentu dalam konteks hiburan, satir, dan komedi. Tadi kan sebutkan bahwa followers Anda juga membuat meme ya terhadap Anda. Apakah saudara mengetahui polisi pernah menyidik terhadap followers Anda yang membuat meme Anda? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah melihat orang polisi membuat itu. Tidak pernah. Atau Anda pernah nggak melaporkan followers Anda yang membuat meme itu? Tidak pernah. Tadi kan spesifiknya tidak punya data, tapi pengamatan saksi ada digunakan. Nah, berdasarkan pengamatan saksi pernah nggak menelusuri? Karena kan tadi akunnya sama semua ya, narasi atau poster isinya. Itu kalau ditelusuri itu siapa sih, ada subjeknya, profilnya gitu yang menurut pengamatan saksi, oh ini ternyata pernah nggak? Saya pernah melakukannya, tapi rata-rata itu dilakukan oleh akun yang benar-benar masih baru dan nol. Jadi sulit untuk dilakukan ketika kita tidak punya toolsnya. Jadi bisa saja anggapan atau asumsi, tapi saya tidak bisa memastikan secara valid keberpihakannya di mana dan pihaknya di mana. Cuman itu pernah dilakukan dan kontradiktif dari apa yang kami lakukan. Dari terdakwa. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih saksi sudah ngomong. Maaf saksi, saksi kan dilaporkan kemudian atas apakah ini saya bertanya apakah undang-undang yang digunakan itu undang-undang ITE juga? Seingat saya, setahu saya waktu itu di penghasutan fitnah dan pencemaran nama baik. Kayaknya ada undang-undang ITE-nya juga. Nah, apakah saksi melihat begitu ada pola penggunaan UU ITE kepada mungkin teman-teman saksi yang lain? Mungkin kemarin waktu menstrea mungkin saksi tahu apa yang saksi lihat dari fenomena itu begitu dari pengalaman saksi sendiri. Yang saya pahami adalah UU ITE sekarang, kebetulan saya juga pernah kena laporan atas itu, ya dia punya banyak sekali hal yang karet, apalagi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di internet sekarang gitu. Dan melalui keputusan MK kemarin, UU ITE sulit digunakan untuk pejabat publik, tapi bukan berarti benar-benar tidak bisa digunakan untuk menjerat seseorang. Jadi ya ada beberapa kasus yang sama, tapi sejauh yang saya pahami sampai sekarang saya sendiri pun prosesnya sudah berhenti. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Baik, silakan dari penuntut umum. Baik, terima kasih majelis. Baik, saudara saksi, tadi kan saudara saksi menjelaskan kalau pernah mengikuti aksi pada bulan Agustus 2025, betul ya? Betul. Untuk tanggal 28 Agustus 2025, saksi ikut berunjuk rasa juga atau tidak? 28 Agustus, koreksi kalau saya salah, itu unjuk rasa di depan Makobrimob Kuitang. Bisa ikut juga di sana ya? Ikut.
Baik, mohon izin menunjukkan barang bukti ke depan. Alhamdulillah. Beritanya tidak dibatasi hanya. Iya. Mohon izin cukup majelis. Baik, saksi, satu pertanyaan dari saya ini terkait mengenai saksi tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa saudara ikut dalam aksi 28 Agustus 2025, betul? Betul. Betul. Apakah ikutnya saudara dalam aksi 28 Agustus itu terkait dengan himbauan ini atau postingan ini? Tidak. Tidak. Cukup ya? Cukup. Baik. Ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah aksi di tanggal 28 Agustus itu ada banyak. Tidak cuma satu aksi. Ada aksi buruh, aksi ojol, aksi protes atas meninggalnya Afan Kurniawan, dan titiknya juga ada banyak. Itu saja. Itu saja. Oke. Terdakwa terhadap keterangan saksi, bagaimana saudara menanggapinya? Ada keberatan dari keterangan saksi? Terima kasih ya. Terima kasih. Keterangannya sudah diberikan. Boleh meninggalkan maksudnya. Sama lagi ya. Terima kasih. Taruh aja. Bagaimana? Masih ada aksi atau aksi yang dihadirkan? Jika diperkenankan, majelis. Kok sama? Berapa kabar? Iya. Jadi begini ya, terkait keterangan saksi melalui online. Biasanya kita sudah pakai online dulu. Ada yang Beda biasanya begitu ya. Dan ada beberapa peralatan yang perlu kita lengkapi. Bisa serta-merta di sini kita taruh laptop dan bisa itu. Tidak sesederhana itu ya. Jadi mungkin diusahakan dulu untuk hadir, ya. Kan mau menghadirkan ahli toh? Ya, betul. Iya. Berbarengan dengan ahli. Ya? Ya? Jadi lebih enak. Biasanya kalau komunikasi langsung. Jadi kita bisa langsung bertanya. Kalau online kadang-kadang sinyalnya susah berulang-ulang, banyak dramanya kalau sedang online. Ya? Itu ya. Kalau boleh usul. Ya. Untuk hadir ya. Kalau boleh usul majelis, karena tadi kan perlu ada ruangan. Iya. Kalau misalnya minggu besok yang bersangkutan tidak bisa hadir, apakah memungkinkan sidang besok ahli tetap offline, tapi untuk saksi yang di saat ini dari luar Pulau Jawa diusahakan untuk online. Tetap diusahakan maksimalkan untuk hadir, tapi bisa nggak diakomodir untuk persidangan berikutnya. Yaudah, gini aja. Diusahakan dulu ya. Jadi untuk itu kalau misalnya kita aturnya aja dulu ya. Upayakan hadirlah ya. Itu yang paling penting hadir fisik itu lebih enak. Ya. Kami lebih prefer itu kalau dia hadir fisik lah. Ya. Ya. Oke. Baik ya. Saya rasa sudah cukup ya. Cukup. Jadi untuk itu 1 minggu cukup. 1 minggu ya.
atau jam 9 ya. Jam 10 boleh ya. Oke. Jadi sidangnya kita tunda 1 minggu. Hari Senin 13 Juli 2026 ya. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk mengadakan terdakwa sidang dan silakan untuk ahli ataupun saksi lainnya dari terdakwa hadir pada